Halo semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya, dan selalu dalam lindungan Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai revolusi Perancis. Selamat menyaksikan. Lalu, apa sih pemikiran yang melatar belakangi revolusi Perancis? Yang pertama yaitu saat itu teman-teman Raja Louis ke-16 menerapkan sistem pemerintahan yang absolut. Lalu masyarakat Prancis pada saat itu terbagi menjadi 3 golongan, yaitu kaum rohaniawan, kaum bangsawan, dan juga yang terakhir kaum rakyat jelata. Rakyat Prancis pada saat itu hidup dalam penderitaan karena harus membayar pajak yang tinggi. Selain itu juga rakyat juga diwajibkan membayar utang-utang negara yang sangat besar. Pada masa itu, anggaran keluarga raja disamakan dengan anggaran negara. Akibatnya, Prancis mengalami pembengkakan anggaran keuangan dan memiliki banyak utang. Kemudian, keuangan Prancis semakin mengalami defisit ketika Prancis memberikan bantuan untuk kaum kolonis di Amerika dalam kejadian Revolusi Amerika. Kondisi sosial masyarakat yang buruk melatar belakangi terjadinya Revolusi Prancis. Filsuf yang muncul pada saat itu yaitu yang pertama Montesquieu. Montesquieu menulis buku yang berjudul L'Esprit de Lois. Kekuasaan negara dibagi dalam 3 kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Tokoh yang kedua yaitu Voltaire. Ia mengecam peraturan-peraturan negara Prancis pada saat itu. Dan yang ketiga yaitu Jean-Jacques Rousseau. Ia menganjurkan Prancis melaksanakan sistem pemerintahan yang demokrasi. Oleh karena itu, J.J. Rousseau dianggap sebagai bapak demokrasi modern. Itulah teman-teman pemikiran yang melatar belakangi revolusi Perancis. Lalu, bagaimana sih proses terjadinya revolusi Perancis? Yuk kita bahas sama-sama. Revolusi Prancis pelaksanaannya sepenuhnya didukung oleh rakyat Prancis, diiringi dengan semangat kebebasan atau liberté, persamaan, égalité, dan persaudaraan fraternité. Yang kedua, Raja Louis ke-16 pada saat itu memanggil Etats Généraux untuk mengadakan sidang untuk membahas masalah keuangan negara yang semakin parah. Dalam sidang golongan pertama dan golongan kedua, menghendaki pemungutan suara tiap-tiap golongan. Namun golongan ketiga menghendaki pengambilan suara dilakukan secara individu. Hal ini mengakibatkan golongan 3 diusir dari sidang. Kemudian golongan 3 melanjutkan sidang di lapangan tenis tertutup demi mewujudkan Undang-Undang Dasar bagi Prancis. Pada tanggal 17 Juni 1789, golongan 3 membentuk Dewan Nasional yang merupakan langkah awal dimulainya Revolusi Prancis. Tanggal 20 Juni 1789, Dewan Nasional mengadakan sidang untuk menyusun Undang-Undang Dasar Prancis yang dianggap mengancam kedudukan raja sehingga Raja Louis ke-16 mengerahkan 20.000 pasukan untuk membubarkan sidang tersebut. Tindakan Raja Louis ke-16 tersebut menimbulkan kemarahan rakyat Prancis, sehingga rakyat Prancis melampiaskan kemarahannya dengan menyerbu tempat-tempat yang menjadi simbol kesewenangan raja. Tanggal 14 Juli 1789, rakyat menyerbu penjara Bastille untuk memperoleh senjata dan untuk memperoleh bantuan dari orang-orang yang ada di dalam penjara. Sejak tanggal 14 Juli 1789, pemerintahan Prancis dikendalikan oleh golongan 3 dan penyerbuan dilanjutkan ke Istana Raja di Versailles. Itulah proses dari Revolusi Prancis. Lalu, hasil dari Revolusi Prancis memunculkan suatu deklarasi yang sangat penting saat ini, yaitu deklarasi yang disebut dengan Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Deklarasi tersebut lahir pada tanggal 27 Agustus 1789, di mana isinya yaitu yang pertama, setiap manusia memiliki hak yang sama di hadapan Tuhan dan di negara merdeka. Kemudian yang kedua, setiap
Setiap manusia memiliki hak-hak asasi yang tidak dapat dihapus oleh siapapun. Hak asasi tersebut yaitu hak kemerdekaan pribadi, hak diperlakukan sama di depan hukum, hak kebebasan bertempat tinggal, hak atas milik pribadi, hak keamanan pribadi, hak untuk membela diri, hak kebebasan menyatakan pendapat, dan yang terakhir, hak kebebasan memeluk agama. Itulah isi dari deklarasi tersebut, teman-teman. Lalu, setelah peristiwa Revolusi Prancis, ternyata Prancis belum mengalami kestabilan yang signifikan karena pada saat itu pemerintahan Prancis sempat mengalami beberapa kali perubahan sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan yang pertama yaitu pemerintahan monarki konstitusional yang berkisar antara tahun 1789 hingga 1793. Sistem pemerintahan selanjutnya yaitu pemerintahan konvensi nasional, yaitu sekitar 1793 hingga 1794. Yang ketiga, sistem pemerintahan direktori atau direktorat, sekitar tahun 1795 hingga 1799. Yang keempat, sistem pemerintahan konsulat, yaitu sekitar tahun 1799 hingga 1804. Lalu, sistem pemerintahan kaisar sekitar tahun 1804 hingga 1815. Dan kemudian sistem pemerintahan reaksioner sekitar tahun 1815 hingga 1848. Nah, teman-teman, pada waktu pemerintahan konsulat yaitu sekitar 1799 hingga 1804, Prancis saat itu dipimpin oleh Napoleon Bonaparte. Napoleon menciptakan Legion d'Honneur untuk mengapresiasi pengabdian rakyat yang luar biasa bagi negara. Anggota Legion mendapatkan medali dan uang pensiun selama hidupnya. Lalu, apa sih pengaruh revolusi Prancis bagi Prancis sendiri dan bagi negara-negara yang ada di dunia? Yuk kita bahas sama-sama. Yang pertama, yaitu hingga saat ini bentuk pemerintahan di Prancis adalah republik. Bentuk pemerintahan republik merupakan salah satu pengaruh revolusi Prancis. Yang kedua, Presiden Prancis dipilih secara langsung oleh rakyat untuk masa jabatan 5 tahun. Hal tersebut secara langsung menunjukkan penerapan sistem demokrasi dalam pemerintahan di Prancis. Yang ketiga, semboyan liberté, égalité, dan fraternité juga turut menggema ke berbagai negara Eropa dan dunia. Semboyan ini membangkitkan semangat untuk melawan segala bentuk absolutisme. Lalu yang keempat adalah dalam bidang ekonomi. Kapitalisme semakin berkembang. Petani menjadi pemilik tanah, penghapusan sistem pajak feodal, penghapusan gilde, dan perdagangan bebas, serta munculnya industri besar. Lalu, pengaruh revolusi Prancis bagi di dunia. Yang pertama, pada masa pemerintahan Napoleon Bonaparte, terdapat 3 konstitusi yang disebut Kode. Kode Napoleon terdiri atas 3 undang-undang, yaitu Kode Sivil, Undang-Undang Hukum Perdata, Kode Penal, Undang-Undang Hukum Pidana, dan Kode Commerce, Undang-Undang Hukum Dagang. Belanda hingga tahun 1838 dan Jerman hingga tahun 1910 menerapkan sistem hukum Kode Napoleon ini juga. Yang kedua, perubahan fundamental dalam kehidupan sosial masyarakat seperti penghapusan feodalisme, pembentukan susunan masyarakat baru, yaitu petani, buruh, golongan pertumbuhan, dan kapitalis. Muncul bangsawan baru dalam masyarakat bukan berdasarkan jasa pada negara, serta pendidikan dan pengajaran merata untuk semua lapisan masyarakat. Itulah pengaruh revolusi Prancis bagi Prancis sendiri dan bagi negara-negara di dunia. Nah, itulah teman-teman sejarah dari revolusi Prancis. Semoga kalian paham ya dengan materi revolusi Prancis. Sekian dulu video hari ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian ya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dan selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Sampai jumpa, sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.